kita menegakkan hukum syariat itu? Ya wajib. Kenapa? Ini sholat, ada yang berani bilang nggak wajib? Berarti kalau begitu wajib menegakkan sholat, itulah yang wajib. Ramadan, puasa Ramadan, wajib nggak? Wajib. Berarti kalau begitu hukum syaraknya wajib, kita wajib menegakkan hukum syarak. Kalau enggak, ya berdosa. Berarti ada peraturan, ada. Sama lah mengaji ini. Mengaji ini, kata Nabi, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi yang mukmin, yang beriman, perempuan dan laki-laki. Jadi kalau kategori wajib, itu makanya kalau seandainya yang namanya ilmu yang wajib-wajib ini enggak paham pun awak, enggak ngerti pun awak, datangnya dapat pahala, ya kan gitu. Duduknya dapat ampunan. Kalau ditinggalkan yang wajib berarti berdosa. Kenapa rupanya? Berarti kita enggak mau tahu tentang ilmu agama awak, berdosa. Nah, itulah kategorinya. Walaupun dibandingkan 1000 rakaat yang namanya sunat, yang wajib lebih unggul, pahalanya lebih besar. Kalau ditinggal pasti berdosa. Tapi kalau yang sunat mau ditinggal enggak berdosa, walau 1000 rakaat, pahalanya enggak sebesar pahala yang wajib pula. Nah, itu dia. Jadi kita mesti tahulah kedudukan hukum dalam agama ini. Itu makanya memulai kaji ilmu usuluddin, ilmu asal agama. Di sini ada kategori hukum akal, ada juga kategori hukum syar'i. Supaya awak paham mana masalah tauhid. Itu kalau menurut guru, tauhid, fikih, ya tasawuf, untuk menjalankannya itu selaras, tapi tidak bisa dicampurkan tauhid urusan keimanan, urusan keyakinan. Fikih syariatnya awak kerjain. Keimanan awak kalau sakit Allah yang sembuhkan. Kalau belum wayahnya sakit tidak akan pernah sembuh. Hukum syariatnya itu di luar. Wajib kita berobat, nampak sungguh-sungguhnya, seolah-olah bukan takut, tak baik. Tapi karena mengingat syariat kita disuruh sungguh-sungguh. Hatinya yakin kalau sembuh-sembuh tidak. Kalaupun memang sembuh, Allah yang sembuhkan sesuai dengan qadarnya pula. Qadarnya itu apa? Iya. Artinya berapa jumlah hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dia. Nah, jadi inilah perbedaan-perbedaan sedikit ya. Itu makanya ada nur, ada zulumat, ada cahaya katanya, ada kegelapan. Kalau hati awak Allah berikan nur, cahaya, maka seolah-olah guru mengatakan hidup lampunya. Kalau hidup lampu, terang hati, itu maka orang yang hidup lampu, ilmunya ada, menjalankan hidup ini, dia nggak bingung, nggak stres. Kenapa harus stres? Lampunya hidup. Dipandang dari segi tauhid, ketentuan Tuhan suka tidak suka pasti sampai. Artinya yang Allah tentukan, kalau memang ditentukan, nggak akan pernah nggak sampai. Itu makanya dalam kehidupan kita belajar dalam hidup ini sendiri. Berapa banyak ya yang kita minta, yang kita inginkan nggak datang. Banyak nggak kira-kira? Ya, kan punya kemauan ini, pingin ini. Tapi kira-kira banyak yang datang apa banyak yang nggak datang? Kayaknya banyakan yang nggak datang ya kan? Oh, minta pingin kaya, nggak kaya juga. Pingin ganteng, nggak ganteng-ganteng juga. Pingin tinggi, nggak tinggi-tinggi. Pingin putih, hitam juga ya. Berarti permintaan kita itu nggak sesuai dengan ketentuan Allah. Tapi nggak kita sukain datang, kita sukain pun datang. Artinya kalau datanglah ketentuan Allah, baik yang kita benci atau yang kita suka, bagus senang aja, bagus sabar aja. Kenapa? Nggak berubah. Awak sakit pening kepala awak, iya. Atau miskin, suntuk mikirnya, sama aja sakit juga. Ketika kita merasa senang menghadapinya,
seenggak-enggaknya beban kita itu agak mulai terobati. Itu makanya orang yang sabar dan yang enggak sabar, beruntung yang sabar. Beruntung yang pertama pasti berpahala. Yang kedua, Allah ampunkan dosa orang yang sabar. Allah muliakan orang yang sabar sampai Allah mengatakan, iya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Tapi kok beserta, kenapa disusahin? Karena kalau kita pelajari, datangnya segala macam yang datang dalam kehidupan ini, terkadang nampak buruk, terkadang nampak baik. Sesungguhnya Allah jadikan wasarri wal khairi minallah. Sampai dalam ayat begitu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum wasarri wal khairi. Maka Allah akan mencoba kamu dengan cobaan yang baik ataupun cobaan yang buruk. Artinya yang buruk dan yang baik datang dari Tuhan, merupakan ujian. Nah, itu makanya ada orang senang sekolah ujian ini, dia suka. Gimana Pak Susan, kan gitu. Ada anak-anak yang suka bahasa Inggris, kalau ujian bahasa Inggris bahagia dia. Ada anak yang benci matematika, kalau ujian matematika pening gak dia? Tapi dihadapin gak? Atau ditinggal? Atau lari dia? Gak boleh aku ujian matematika. Ya udah, kata Pak Susan, kau gak lulus, bayangkan deh. Artinya begitulah kalau ditamsilkan, ya, dimisalkan dengan ujian dari Allah Ta'ala. Ada yang awak sukain, apa suka? Ketika diuji dengan kesehatan, ketika diuji dengan kekayaan, ketika diuji dengan anak yang baik-baik, yang soleh, diuji dengan istri yang baik pula. Oh, itu ujian? Iyalah. Loh, kenapa kau ujian? Ada orang dikasih anak sombong, pamer dia, oh kalau anak aku lah semua ranking 1, gak ada yang bodoh-bodoh. Kenapa? Anak awak ranking ke-25 dari 30 siswa contohnya. Berarti dia ngomong gitu ada apa? Berarti dia gak lolos ujian. Kenapa? Dia bangga, dia sombong dengan menghinakan yang lain bodoh.